Saudara, teknologi semakin tinggi, peralatan dokter super canggih, obat-obatan atau ramuan yang berkhasiat dan secerdas apapun manusia, tidak ada yang mampu menahan atau membatasi atau menghentikan manusia untuk mengalami proses yang namanya apa, saudara? Kematian yang dialami oleh setiap kita manusia tanpa kecuali, saudara, tidak mengenal profesi, tidak mengenal orang kaya atau miskin, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal usia, semua akan mengalami sebuah kematian. Untuk itu hari ini saya akan berkhotbah dengan topik yang berjudul penyelamatan terakhir. Penyelamatan terakhir yang saya ambil dari kitab Ayub. Kitab Ayub 38 ayat yang ke-17. Ayub 38 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Pernahkah gerbang maut terbuka bagimu? Atau pernahkah engkau melihat gerbang bayang-bayang maut? Ayub 38 ayat yang ke-17. Saudara, 38 ayat 17. Saudara, ayat ini jika sudah membaca dengan baik atau mendengarkannya tadi, ayat ini bentuk kalimat apa, saudara? Bentuk kalimat pertanyaan, saudara. Pernahkah kita melihat gerbang maut yang terbuka bagi kita? Kita pernah nggak melihat gerbang maut, saudara? Belum pernah ya? Gerbang maut itu berarti gerbang kematian. Gerbang kematian, saudara. Ngeri nggak? Ngeri gitu loh. Kenapa hari ini saya menyampaikan hal ini, saudara? Karena saya melihat, saudara, akhir-akhir ini kejahatan sudah terang-terangan. Ketika saudara melihat televisi, perang sudah terjadi di mana-mana, saudara. Sekarang ini Israel melawan Palestina, saudara. Kapanpun kita bisa mati, gitu loh. Kapanpun kita bisa mati. Coba kita buka Ibrani 9. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat yang ke-27, di situ dikatakan apa? Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali aja, sesudah itu terjadi penghakiman. Siapa yang di sini pernah mati 2 kali? Kita merasakan kematian juga belum, saudara. Jadi kematian itu hanya sekali seumur hidup, saudara. Jika saatnya Bapak Yahweh memanggil kita pulang, tidak seorang pun dapat mengelak, tidak dapat menawar. Semua yang kita punya seperti uang, mobil, rumah, anak, keluarga, kita tinggalkan, saudara. Akibatnya banyak orang yang tidak siap dan mengalami ketakutan yang luar biasa saat menghadapi sebuah kematian, saudara. Nah, khotbah pada siang hari ini, saudara bisa mempersiapkan orang yang akan masuk dalam perjalanan yang maha kekal, saudara, yaitu kematian. Seringkali orang bertanya saat menghadapi keluarga yang sakit atau menghadapi orang yang menjelang kematian, kadang mereka tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Mereka hanya panik sendiri ketika misalnya keluarga kita ada yang akan mengalami kematian, saudara. Dan bahkan tidak jarang mereka ada yang memanggil dukun, saudara, untuk menyembuhkan sakitnya, saudara. Sebetulnya, saudara, di saat menjelang kematian, kita ini harus segera melakukan tindakan, dalam tanda kutip, upaya penyelamatan terakhir, saudara. Pernah nggak, saudara, ketika menengok orang yang sedang sekarat, saudara mendoakan orang tersebut yang sedang di ujung maut? Pernah nggak? Pernah ya? Kita jangan hanya mendoakan saja, saudara. Kalau kita hanya mendoakan saja, kita aja yang berdoa, gitu loh. Tetapi ketika ada orang yang akan meninggal, sebaiknya kita berdoa untuk orang itu kita tuntun di dalam
pengampunan dosa terlebih dahulu, saudara. Nah, upaya tersebut adalah mungkin orang yang akan meninggal itu dulunya tidak percaya kepada Bapak Yahweh, tetapi menjelang kematian, mau tidak mau orang itu dalam alam rohnya pasti terbuka, alam rohnya itu terbuka, saudara, dan dia akan melihat apapun sebelumnya yang belum pernah dia lihat, saudara. Gitu loh. Kadang kan orang yang mau mati kadang aneh-aneh gitu loh. Cuma kita kan nggak merasakan gitu loh, saudara. Oleh sebab itulah saya katakan upaya penyelamatan terakhir ini sangat penting, saudara. Nah, bagaimana menghadapi orang yang akan meninggal dunia, saudara? Cuma masalahnya kadang-kala kita tidak tahu tanda-tanda orang yang akan meninggal itu seperti apa sih, gitu loh. Pernah nggak? Oh, pantas ketika orang itu meninggal. Oh, pantas begini begitu. Setelah meninggal baru kita tahu, saudara. Kalau saya perhatikan ada hal-hal yang menarik di seputar kematian, saudara. Yang pertama, saudara, perasaan orang yang akan mengalami kematian. Yang kedua, tanda-tanda fisik orang yang akan meninggal. Ketika kakak saya, dia itu sejak remaja sakit. Dokter memvonisnya saat itu ginjalnya itu rusak. Saya lupa apakah harus cuci darah apa enggak, nggak tahu. Tetapi dioperasi saat itu tanpa diagnosa dokter itu salah atau benar, divonisnya harus operasi ginjal satunya itu dibuang. Kemudian pokoknya dokter itu mengatakan kalau umurnya sekian tidak sembuh itu pasti meninggal gitu. Jadi setiap bulannya itu periksa darah, periksa ke dokter. Dokternya di Jakarta gitu loh. Jadi kalau ke dokter dia berangkat sendiri, nggak ada keluarga yang mengantar gitu. Tetapi ketika tahun berapa ya, tahun 92, bolak-balik masuk rumah sakit. Saya saat itu masih kuliah. Jadi saya bolak-balik dari kuliah tempat kampus, saya ke rumah sakit di Pertamina. Nah, kemudian dia nggak betah di rumah sakit, dia merasa sehat. Dia pulang, saudara. Dia pulang. Nah, tapi sebelum dia dari Jawa ke Jakarta, dia bilang sama keluarga yang di Jawa, aku akan ke Jakarta dan tidak balik lagi, gitu. Kita kan nggak tahu, gitu loh. Nah, kemudian saya masukkan ke rumah sakit 1 bulan, kalau nggak salah 1 bulan, saya lupa. 1 bulan di rumah, dia nggak betah karena dia merasa sehat, gitu loh. Kenapa masuk rumah sakit? Gua sehat. Jadi kalau makan tuh di kantin, balik lagi, kabur suatu ketika karena merasa sehat, kabur dari rumah sakit atas kemauannya sendiri. Begitu pulang, malamnya diajak om saya ke Sabang makan sate kambing gitu. Besok paginya kumat lagi. Untung saya belum kuliah karena di rumah saya gitu loh. Dia kejang-kejang gitu loh. Saya kan bingung gitu loh, belum pernah menghadapi seperti itu, kejang-kejang ini. Saya teriak gitu, apa sih yang harus saya lakukan? Oh, pakai sendok digigit supaya lidahnya nggak kegigit gitu loh. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit juga dirawat beberapa minggu. Nah, saudara, kadang sehat, kadang drop gitu loh. Suatu ketika dia cantik, saudara, dia dandan cantik banget. Nah, kata suster-susternya dan orang-orang yang, kamu cantik gitu loh. Wah, udah sehat gitu loh. Gitu. Malamnya sampai drop lagi. Oh, saya tahu ini tanda-tanda. Cuma kan saat itu kita belum tahu gitu, tanda-tanda kalau dia itu akan pergi gitu. Nah, suatu ketika berapa hari kemudian dia minta makan ini itu. Saya pulang dong gitu loh. Udah kumpul keluarga, nggak tahu Lena ada apa nggak, udah kumpul, orang tua saya udah kumpul. Lu beliin di makanan, saya pulang dong gitu. Saya pulang
Saya beliin makanan untuk kita pesta di kamar gitu, kamar rumah sakit. Sebelum saya sampai rumah sakit udah meninggal, saudara. Nah itu tanda-tanda orang yang akan meninggal, cuma kita nggak tahu. Kemudian dia minta dibuatkan rendang Padang. Tante saya kan suaminya orang Padang asli, minta dibikinin tapi nggak kesampaian. Nah itu tanda-tanda, cuma kita nggak ngerti, saudara. Nah ini yang akan kita pelajari siang hari ini, saudara, agar saudara memiliki pengetahuan ini, saudara. Karena kalau saya perhatikan jarang orang membahas tanda-tanda kematian, saudara, sehingga orang mempersiapkan diri baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang menyaksikan tanda-tanda kematian itu, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, sikap kita menghadapi orang yang mau meninggal itu bagaimana? Karena kan suka orang bertanya, bagaimana sih menghadapi orang yang akan meninggal? Jika saudara mendapatkan pertanyaan seperti itu, saudara bisa menjelaskannya dengan baik, sehingga orang yang akan meninggal itu dapat selamat, saudara. Di detik-detik terakhir itu akan selamat, saudara. Saudara ketahui ya, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada dua orang di kanan kirinya. Yang satu mengumpat caci maki gitu loh, yang satu. Tapi yang satunya dia berkata, Tuhan Yesus, jika engkau sudah sampai di sorga, ingat aku, gitu kan. Nah Tuhan Yesus tergerak, berbelas kasihan dengan orang seperti ini. Ya kamu akan ikut aku ke sorga. Itu di detik-detik terakhir, saudara. Nah di sini Bapak Yahweh sangat menghargai detik-detik terakhir menjelang kematian, saudara. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka orang yang akan meninggal, dia akan berjalan tanpa diiringi, apakah itu dengan doa-doa, apakah itu dengan mempersiapkan diri. Nah ini yang harus dipikirkan untuk dapat membereskannya, saudara. Saya juga pernah mendoakan mamanya Yanto saat mamanya Yanto di rumah sakit. Dia kan gak percaya Yahweh. Saya tuntun kalau orang sakit rohnya itu terbuka. Saya tuntun doa pengampunan dengan mengikutkan apa yang saya ucapkan pelan-pelan, karena masih bisa berucap pelan-pelan itu. Dan setelah doa pengampunan, kemudian saya suruh doa sendiri gitu, doa sendiri untuk menerima Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Mau gitu loh. Kemudian ketika dipanggil Tuhan, selamat nggak? Saya yakin selamat gitu loh, karena detik-detik kematian rohnya itu terbuka, saudara. Begitupun ketika suami saya sakit, saya doakan juga, ikuti doa saya. Kemudian coba kamu berdoa sendiri. Dia berdoa gitu, dia berdoa gitu. Jadi saya percaya semuanya ini pasti masuk surga, karena di detik-detik terakhir itu menerima kebenaran, saudara gitu. Kecuali kalau matinya nggak ada persiapan apa-apa gitu loh, masih ada dosa kemudian mati, ya udah pintu neraka gitu loh. Ada banyak orang pada waktu meninggal memiliki ekspresi yang macam-macam kan. Ada orang yang berkata ketika orang yang meninggal ketakutan, ya ketakutan, gelap, serem, itu banyak. Ada, saya pernah itu di depan aku nih banyak semut-semut atau nyamuk-nyamuk gitu loh. Apa sih yang dia lihat sebenarnya? Kok sampai merasa ketakutan gitu loh? Pernah nggak? Saya sering menghadapi hal itu dengan orang-orang yang akan ya tanda-tanda itu. Cuma saya nggak Kemudian waktu cici saya di rumah sakit, malamnya bermimpi disamperin orang-orang yang udah meninggal, disamperin iinya, disamperin omnya lah gitu loh. Kita paling, wah ini sih tanda-tanda nih. Dan itu tanda-tanda, saudara, itu tanda-tanda. Apalagi kalau dia berkata, siapa kamu? Pergi loh gitu. Dia pasti melihat sesuatu, saudara.
Dan itu bukan halusinasi. Kadang orang bilang, oh itu mah halusinasi. Bukan, saudara. Sekalipun dokter mengatakan, oh ini orang sedang berhalusinasi, saya katakan enggak, saudara. Dokter boleh saja mengatakan hal itu, tapi dari sisi alam roh, bahwa alam roh supranatural orang itu terbuka, saudara, terbuka, saudara. Dan kita harus mempersiapkannya, saudara, gitu loh. Ada riset dari Yerusalem, Hadassah Hebrew University Medical Center di Israel. Ada satu orang yang menyelidiki 271 orang yang pernah lolos dari jemputan ajal maut, saudara. Jadi di situ ada orang yang khusus menyelidiki dan bertanya orang yang pernah mengalami hampir mati, saudara. Didatangi, kemudian diwawancarain, lalu orang itu menulis sebuah buku, saudara. Dan rata-rata dari mereka itu bercerita tentang perasaan mereka yang betul-betul sangat ketakutan menjelang kematian, saudara. Walaupun ada orang yang mau meninggal sudah dikerubungi oleh keluarganya, orang tersebut berkata, kalian jangan pada sedih ya, gitu kan. Kadang orang tua gitu, jangan pada sedih ya, aku akan pergi, aku melihat malaikat Tuhan yang sudah menjemput saya. Ada orang yang seperti itu, saudara. Dan aku akan siap menghadapi Bapak Yahweh. Coba kita pikir, saudara. Tadi di sisi lain orang ada yang ketakutan menjelang kematian, tetapi di sisi lain ada orang yang menjelang kematiannya bukannya takut, malah mereka bisa memberi nasihat kepada orang keluarganya yang masih hidup. Sudah, jangan menangis, aku akan pergi dengan damai, Tuhan Yesus akan menjemput saya, gitu. Ada juga yang seperti itu, saudara. Nah, pada siang hari ini mari kita bersama-sama memperhatikan materi ini. Walaupun mungkin hari ini materinya enggak ada artinya buat saudara, tetapi setidak-tidaknya saya memberi pengetahuan ini untuk kita bisa menangani orang yang akan menjelang kematian, tanda-tanda orang yang akan dijemput maut, saudara. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan perilaku dari orang-orang yang akan menjelang kematian, itu bermacam-macam. Ada orang yang mau meninggal hanya diam aja gitu, diajak ngomong nggak mau, seolah-olah mau tidur gitu loh. Saudara, suami saya saat pagi hari ceria, saudara. Jadi saya nggak khawatir dong, karena kan ada suster. Saya pergi pagi itu. Udah, aku pergi, kata suster, pergi aja nggak apa-apa gitu. Saya pergi dijemput tante saya ke Tangerang. Baru sampai Tangerang, masih di mobil, baru sampai Tangerang, ditelepon sama anak saya, mami, papi nggak bisa napas, gitu loh. Padahal udah meninggal. Mami, papi nggak bisa napas. Udah cepetan panggil dokter, gitu loh. Mami pulang, papi nggak bisa napas. Wah, saya bilang nih pasti udah nggak ada nih. Ya udah, mami pulang. Kemudian belum juga mau turun, gitu loh. Saya balik lagi. Udah deh, kamu di sini, aku naik taksi aja. Tapi kedua saudara saya, udah deh kita pulang, gitu loh. Itu kemudian saya telepon cici saya untuk, ya kan saya nggak ada anak-anak, takut panik. Kemudian saya telepon cici saya telepon Ibu Hana, tolong ke rumah, gitu, apa yang bisa dibantu, gitu loh. Akhirnya saya pulang, meninggal, saudara. Nah, meninggal banyak tuh orang, mau dikubur di mana, gitu loh. Ini loh harganya segambreng, saudara, puluhan juta, saudara. Udah, saya bingung, nanti saya diskusikan dulu dengan anak-anak, gitu loh. Jangan pada rebutan kuburan, gitu loh. Rebutan kuburan, tanah kuburan, gitu loh. Uang kan juga nggak ada, gitu. Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan, udah dikremasi, karena jauh lebih murah, 100 juta, gitu. 100 juta kurang dikit, gitu. Ada juga orang yang menghadapi dengan tenang, ada juga yang menghadapi dengan penuh rasa takut. Nggak tahu kalau saudara nanti ketika menjelang maut menghadapi saudara punya perasaan yang takut atau berserah kepada Tuhan. Hanya ada dua pintu, sorga dan neraka.
Nah, saudara pilih mana? Hanya saudara sendiri yang bisa memilih. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya mereka lihat? Apa sih yang sebenarnya mereka lihat? Nah, kalau saudara yang punya latar belakang dunia alam supranatural, saudara pasti tahu bahwa ada sebuah lorong yang disebut lorong kematian, saudara. Dan itu yang seringkali ditakuti oleh orang, karena bisa saja memang mungkin orang itu belum siap untuk masuk ke lorong itu, saudara. Gitu loh. Nggak tahu saudara sudah siap belum masuk ke lorong itu, gitu loh. Bayangkan saudara, kita bisa kumpul seperti ini, apalagi keluarga yang hidupnya bahagia. Mereka harus pergi sendirian tanpa ada orang yang menemani. Makanya dikatakan keselamatan itu sifatnya pribadi. Keselamatan itu nggak bisa gandengan tangan, saudara. Lu ikut lu, papa sama gue ke sorga, nggak bisa. Sifatnya pribadi, saudara. Kalau keselamatan itu sifatnya pribadi, maka saya katakan, saya anjurkan, jika keluarga saudara tidak mau ke gereja, ya udah tinggalin aja, saudara ke gereja sendiri. Kalau keluarga saudara tidak mau percaya kepada Bapak Yahweh, ya sudah, yang penting saudara sudah memberitahu. Untuk urusan mau percaya apa enggak bukan urusan kita lagi, saudara, tapi biarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan keluarga kita, gitu loh. Tapi kita tidak lepas untuk selalu mendoakan keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman di sekeliling kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, kita sebut namanya di dalam setiap kali doa. Pernah nggak saudara mendoakan saya? Enggak kan? Aku sering ya, puji Tuhan. Kalau sering, saya tiap malam selalu mendoakan saudara. Satu-satu yang saya ingat namanya saya sebut. Kalau dilupakan saya ambil globalnya aja, jemaat keluarga GPF Suara Kebenaran. Tapi yang pasti nama saudara saya sebut satu persatu untuk tetap taat dan setia kepada Bapak Yahweh, saudara. Nah, pada saat seseorang mendekati maut, maka alam roh manusia itu akan terbuka, saudara, sehingga ia akan melihat hal-hal yang dulunya tidak pernah dia lihat, yaitu dunia alam gaib, dunia yang yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Semua akan terlihat, saudara, bahkan dia tidak bisa mengenalinya, saudara, gitu loh. Nah, disinilah sebetulnya semua kesombongan manusia itu dilucuti, dan mereka mulai merasa ketakutan yang sangat teramat sangat, apabila orang terang-terangan menolak nama Bapak Yahweh, saudara. Mereka berhadapan dengan yang menyeramkan, saudara. Gitu. Saya bukannya menakutkan, saudara. Coba kita buka Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 5 sampai 6, kemudian 16. Mazmur 55 ayat 5 sampai 6, kemudian ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hatiku gundah di dalamku, kengerian akan kematian telah menimpaku. Rasa takut dan gentar menimpa atasku, serta kengerian meliputi aku. Biarlah kesunyian menimpa mereka, mereka turun ke alam maut hidup-hidup, karena kejahatan ada di kediaman mereka, di tengah-tengah mereka. Nah, saudara tahu, dari ayat ini kita mendapatkan pengetahuan betapa mengerikan orang-orang yang mendekati kematian, saudara. Sehingga bisa saja terjadi saat dia terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah sendiri. Yang dia lihat adalah wajah-wajah yang menyeramkan, saudara. Suami saya meninggal di rumah, saudara, karena sejak 2 kali masuk rumah sakit, kalau dihitung-hitung 6 bulan full di rumah sakit, berapa duit tuh, saudara? Gitu, di kamarnya yang gedenya nih segede gini, apa lebih gede lagi, saudara?
berapa duit tuh sehari, belum dokternya, belum alat-alatnya. Tapi puji Tuhan, kantor semua yang membiayainya. Kemudian suster pun, home care-nya pun, semua peralatan-peralatan medis, semua kantor yang menyiapkannya, saudara. Betapa saya bahagia dan sukacita untuk hal ini. Berterima kasih kepada kantor di mana suami aku bekerja, saudara. Nah itu, saudara. Dan mereka sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat, saudara. Mereka tidak punya lagi kesempatan untuk bertobat. Mereka tidak punya lagi untuk memperbaiki diri. Mereka bahkan tidak punya lagi kesempatan untuk dia mengucapkan ampun kepada Bapak Yahweh. Nah ini, jangan sampai hal ini terjadi ketika kita mengalami alam maut. Kita tidak ada kesempatan untuk bertobat, gitu loh. Jadi kalau saudara masih diberi nafas kehidupan, pakailah kesempatan untuk saudara bertobat. Jangan terus-terusan jatuh ke dalam dosa, saudara. Tetapi sekali lagi, di detik-detik kematian itu adalah bagian yang sangat penting banget, saudara. Jangan bermain-main, aku siap mati, gitu loh. Di sana ada dua pintu, saudara. Saudara melihat penjahat yang tadi saya katakan di sebelah Tuhan Yesua. Dia sebetulnya penjahatnya itu penjahat yang merampok, membunuh, memperkosa, dan waktu itu dia disalib bersama dengan Tuhan Yesua, saudara. Kalau kita melihat kitab suci kita rangkai antara dua kitab, Matius dan Lukas, saudara akan temukan di sana ada dua penjahat itu mula-mula itu mengutuk Tuhan Yesua, saudara. Mula-mula ikut menghujat, saudara. Ketika orang lain berkata, kalau benar engkau putra Elohim, gitu, kalau engkau benar putra Elohim, coba engkau turun dari salib itu. Katanya engkau putra Elohim, gitu. Katanya engkau Tuhan, selamatkan dong dirimu dan selamatkan kami, gitu loh. Dua orang penjahat ini, saudara. Salah satu penjahat itu menjadi sadar ketika ada seorang yang menghujat Tuhan Yesua. Kalau engkau Tuhan, turun dong, selamatkan kami. Nah ini orang kok beda ya. Biasanya orang yang menjelang kematian, dia akan mengucapkan sumpah serapah yang begitu hebatnya, saudara. Saudara pernah lihat bagaimana saat Saddam Hussein mau digantung? Pernah nggak baca berita atau menonton videonya saat Saddam Hussein itu digantung? Yang keluar dari mulutnya itu sumpah serapah yang luar biasa. Dan begitu lubang yang ada di bawah dibuka, maka dia langsung tergantung dan mati, saudara. Nah, alam roh mereka tuh terbuka. Ini terbukti dari kitab Mazmur yang kita baca tadi, saudara. Jadi tujuan khotbah saya pada siang hari ini agar kita semua mempersiapkan orang-orang tersebut untuk masuk ke alam kekekalan dengan tenang, saudara. Sama seperti waktu ini ibu-ibu waktu saat mau melahirkan. Waktu ibu-ibu melahirkan, ada persiapan gak sih sebelum melahirkan anak? Ada dong. Saya waktu hamil dari anak umur 6 bulan, apalagi anak pertama ya, itu udah mempersiapkan nih anaknya cewek atau cowok ya, gitu. Ketika tahu anaknya cewek, saya sudah mempersiapkan semuanya serba yang untuk perempuan, saudara. Dari popok, pampers, tempat tidur, semuanya berbau perempuan. Mempersiapkan, gitu loh. Untuk menyambut bayi lahir aja diperlukan persiapan. Persiapannya enggak besok lahir baru hari ini mempersiapkan, enggak, jauh-jauh bulan sudah mempersiapkan. Tetapi kenapa orang yang mau mati kok tidak dipersiapkan, gitu loh. Harusnya orang yang mati pun dipersiapkan. Sekarang kan, zaman sekarang kan ada kayak si Yanto, Pak Yanto, kalau ada orang meninggal lobbyin dong itu tanah di mana tuh, di mana, San Diego, gitu loh. Iya, itu mahal loh. Kalau nggak nabung-nabung
jangan harap bisa dikubur di sana gitu loh. Tapi saya anjurkan sih jangan yang mahal-mahal, wong udah mati kok gitu loh. Untuk apa? Saudara tahu waktu orang tua saya meninggal, saya katakan beli peti mati yang paling murah gitu loh. Saya diomel, orang tua sendiri kok gitu, orang tua sendiri kok petinya murah. Nggak apa-apa, waktu hidup kita nggak perhatiin, giliran mati mau peti yang bagus nggak usah gitu loh, nggak usah, peti yang murah aja toh akhirnya juga dikubur gitu loh. Nah waktu suami aku meninggal juga begitu, saya dibohongin tuh sama rumah sakit. Saya katakan peti yang mami mau peti yang paling murah Ci. Masa sih untuk papi sendiri yang cuma dibakar aja kok. Kalau bisa yang 5 juta, 5 juta, yang ada 1 juta, 1 juta, aku bilang. Nggak ada. Paling murah 38 kalau nggak salah, yang paling murah. Semua pakai belakangnya 8. Kemudian saya naik tuh ke bagian kantornya yang peti-petinya banyak. Saya lihat apa sih yang membedakan peti mahal, peti murah? Yang murah yang mana? Ini yang 38. Yang mahal yang mana? 48 gitu loh. Ibu, saya dibohongin saudara. Ibu, kalau yang murah nanti kalau dibakar tulang-tulangnya akan hitam gitu. Ya kan? Oh gitu. Nah, aku percaya dong gitu loh. Oh gitu. Ya udah deh, yang 48. Jadi saya 48 dibohongin. Kemudian saat dikremasi, saya tanya dong sama orang yang kremasi, ibu, apa benar kalau petinya murah itu akan hitam? Enggak, sama aja gitu loh, kan kurang ajar. Saya komplain lagi tuh ke rumah sakit tuh, bohongin, jangan kayak gitu dong. Nah yang melobikan saya omel, kenapa sih kok kamu bohongin tante gitu loh. Iya tante, kalau dikremasi komisinya kecil, kan kurang ajar ya, orang susah kok dibuat itu gitu loh, kecil kan. Kalau tanah kan komisinya gede. Oh gitu, tapi nggak boleh gitu loh, kan jahat itu. Nah udah susah ketimpa susah juga gitu. Nah itu saya baru tahu saudara. Jadi saudara, kalau ada saudara ada yang meninggal atau keluarga yang meninggal, udah peti yang paling murah aja deh, toh dikubur, kok dikremasi gitu. Kalau perlu bagus tuh orang muslim nggak pakai peti-petian gitu loh, ngirit banget gitu loh. Nah itu aja, orang udah mati. Kecuali kalau orang tua kita atau saudara kita masih hidup, kita menyenangkan, terutama orang tua ya, kita senangkan orang tua gitu loh. Saya walaupun jauh dari orang tua, saya selalu, mama mau makan apa, beli di restoran. Nanti saya telepon restoran, saya bayar per 2 minggu atau 1 minggu gitu. Kalau nggak percaya tuh tanya Lena gitu. Saya selalu memperhatikan, karena boleh dikata di antara adik-adik dianggapnya saya yang paling banyak duit saudara. Jadi ya tetap saya mengasihi mereka saudara. Itu sebetulnya penting mana saudara? Dua-duanya penting saudara. Kelahiran kita persiapkan, pernikahan juga kita kan persiapkan, gak dadakan besok menikah hari ini baru gerbak gerubuk, enggak kan gitu loh. Anak saya mau menikah aja 1 tahun sebelumnya sudah mempersiapkan semuanya, ada IO nya gitu loh. Nah kematian pun saudara kita harus siapkan saudara. Jangan sampai kita melihat orang yang meninggal kita bingung sendiri saudara. Apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan orang yang mau meninggal saudara? Ingat saudara, setan tidak pernah memberi sesuatu dengan gratis saudara. Setan tidak pernah memberi sesuatu itu dengan gratis. Dengan menjelang kematian, inilah yang dikatakan saat-saat yang penting saudara. Sekeras apapun hati manusia, menjelang kematian dia pasti lunak hatinya saudara. Ini sebetulnya kesempatan kita di kesempatan terakhir dan anugerah Bapak Yahweh yang besar untuk seseorang yang akan pindah ke alam terang menuju keselamatan yang abadi saudara. Gitu loh. Waktu saya tengok istri Pak Toto sakit,
istrinya kan masih belum percaya Tuhan. Saya minta izin loh, Ibu, saya mendoakan ibu mau nggak? Kalau orang tersebut nggak mau, saya nggak doakan, karena beda kepercayaannya, gitu loh. Mau saudara, itu loh, mau. Nah ini perlu Pak Toto menginjili terus-menerus, menyuarakan tentang kebenaran, mau didengar apa enggak, pokoknya menyuarakan, gitu loh. Jangan sampai rohnya ini, kita nih kasihan rohnya, jangan sampai rohnya terhilang, saudara. Nah, betapa bahagianya seseorang yang menjelang kematian, yang ternyata dia sudah dipersiapkan juga oleh alam supernaturalnya, saudara, gitu loh. Ada orang yang sakit kanker stadium 4. Dia cerita bahwa dia ditemui oleh Tuhan Yesus dan berdiri di satu tempat, di tempat dia berpijak berlapis-lapis emas, saudara, dan berdiri di tempat yang suasananya itu berbeda sekali. Di sana ada cahaya yang begitu terang, tetapi tidak menyakitkan, saudara, gitu loh. Dan di mana saya berdiri itu ada lapisan-lapisan emas dan lain-lain. Ternyata, saudara, di dalam kitab Wahyu 21, di situ diceritakan tentang Yerusalem baru, saudara. Di situ ada 12 pintu gerbang, dan di bawahnya itu lantainya terbuat dari emas yang tembus pandang loh, saudara. Ih, keren ya. Kita bisa membayangkan nggak, emas yang berkilau dengan bisa tembus pandang, saudara. Biasanya kalau emas kan nggak bisa tembus pandang. Jadi apa yang dia lihat persis dengan apa yang ditulis di dalam kitab suci, saudara. Lalu dia ngomong, kalau saya sembuh, saya akan tinggalkan toko dan ikut Tuhan. Ada, saya pernah sama Ibu Sonya, saya pernah membesuk orang yang sakit kanker payudara, udah stadium terakhir, udah busuk, udah bau gitu loh. Ketika saya tengok dia dan berdoa untuk dia, orang itu bilang apa, saudara? Ibu, kalau saya sembuh dari sakit, saya full akan melayani pekerjaan Tuhan. Dalam hati ya, saat itu saya nggak bilang baru kayak gini aja, enggak dong gitu. Iya Ibu, kalau Ibu sembuh layani Tuhan. Tapi di dalam mobil saya bercerita sama Sonya, aduh udah stadium 4, udah kayak gitu, kayaknya sih nggak akan lama deh, gitu loh. Untuk apa? Giliran Tuhan tinggal sisanya aja, gitu loh, tinggal sisanya aja. Mau juga sepanjang masih hidup itu melayani Tuhan. Udah sakitnya parah lagi, belum tentu Tuhan sembuhkan, gitu loh. Udah stadium 4 begitu, udah borok, udah benanah gitu loh, udah bolong gitu. Kalau sembuh aku akan melayani Tuhan. Menurut saya dalam hati nih, percuma gitu loh, Tuhan dikasih yang sisanya aja, gitu loh. Jadi saudara, kita yang masih diberi nafas kehidupan, kita yang masih diberi kesehatan, ayo kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Setiap saudara ketemu orang, beritakan. Saya waktu kemarin di Bali, saya jalan-jalan pakai Grab, saya injilin kedua sopir yang saya tumpangin, gitu loh. Satu agama Katolik, satu agama Kristen. Saya injilin, yang penting menyuarakan. Yang kedua kalinya ini sopir tersebut sukacita, kita doain, kita pujian di dalam mobil, gitu loh. Nah, kemudian saya bilang nanti ya saya kenalkan dengan gembala di Bali. Saya udah serahkan tuh nomor HP-nya supaya Ibu Gembala Bali itu follow up, gitu loh. Saya bilang kenalan dulu, jangan langsung to the point gitu, kenalan dulu aja, ambil hatinya, baru nanti kita bisa rekrut rohnya dia, gitu loh. Nah, doakan saudara supaya orang-orang yang setiap kali saya injilin itu benar-benar menerima Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach loh. Apa yang harus kita kerjakan ketika ada tanda-tanda orang yang akan meninggal, saudara? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, saudara, tenangkan hati, saudara, tenangkan hatinya, dan katakan kalau Bapak Yahweh itu Maha Pengampun, gitu loh.
Jangan gebrak ya brek oh sakitnya jangan cerita penyakit, tapi kita bercerita tentang kasih Elohim, saudara. Dia akan mengampunkan saudara sejahat apapun saudara. Mungkin saudara masih punya kesempatan gitu loh. Ini belum terlambat. Kemudian dituntun untuk doa dan menirukannya. Saya punya teman juga kanker yang sudah stadium. Saya tuntun doa pengampunan, kemudian gak lama meninggal. Saya besuk di rumah sakit, di ranjangnya itu ditaburin bunga, daun kelor gitu loh. Saya kan nggak tahu itu daun kelor apa gitu, di tubuhnya itu ditaburin. Kemudian saya tanya, saya kan nggak ngerti saat itu, saya baru mau melayanin Tuhan gitu loh. Kok dikasih daun sih, daun kelor apa sih gitu loh, kenapa sih gitu loh. Itu ibu pinter tuh. ternyata banyak susuknya saudara, ternyata banyak susuknya gitu loh. Pantesan saat berdoa itu susah banget, cuma kan saya belum ngerti gitu loh. Daun kelor, gunanya daun kelor untuk apa? Ayo, bisa untuk menangkal. Apa benar susuknya dengan daun kelor itu takut? Ternyata susuk itu hanya bisa dicabut dengan dukun yang memasukkannya, yang memasang. Apalagi kalau dukunnya itu dukun yang super, saudara. Jangan yang dukun yang bukan kelas ecek-ecek gitu loh. Itu akan susah, pantesan matinya susah. Nah nggak tahu deh tuh, udah ditaburin daun kelor, apakah susuknya lepas apa enggak, aku nggak tahu gitu. Orang lain pun mungkin nggak tahu. Ternyata banyak, ada di muka, ada di badan, ada di semua tubuhnya ada semua. Saya baru tahu tuh gitu, saya baru tahu. Nggak tahu deh tuh, kasihan banget. Saya udah doain pengampunan tapi ngikutin, tapi nggak tahu deh ini banyak susuknya gimana nih. Itu semua kan saya juga nggak tahu apakah dia masuk surga atau neraka, kan bukan saya yang jadi hakimnya gitu loh. Nah itu saudara, sepanjang saudara masih hidup, coba introspeksi kehidupan saudara. Pernahkah saudara berbuat yang macam-macam gitu loh? Jangan sampai ketika saudara ada pernah ke dukun, atau saudara berzina, atau saudara mencuri, berbohong, mulai ampun dosa, mulai bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main lagi dengan yang namanya dosa. Saya nggak bosan-bosan membicarakan hal ini supaya kita bertetanggaan di sorga, saudara, gitu loh. Kapling-kapling kita nih bagus-bagus, saudara. Saudara mau yang gede apa yang kecil itu tergantung saudara, gitu loh. Nah, upaya yang paling tepat saudara adalah ketika saudara membesuk orang yang sudah mau sekarat, yang kita ini udah sekarat nih, cepat-cepat saudara Shema Israel dulu, saudara. Shema Israel itu sahadat. Kalau orang muslim kan di apain itu namanya sahadat ya, di sahadatin yang Allahu Akbar atau apa gitu kan ya. Nah, kita semakan di telinga orang yang sakit itu, saudara. Saya, kedua cucu saya ketika lahir, saya semakan, saudara. Saya semakan, kemudian saya sebut namanya, gitu loh. Jadi, ya agar di rohnya itu tertanam. Itu istilahnya kalimat sahadat kita, saudara. Orang Kristen, saudara. Setelah itu, ikuti, dituntun untuk dia bisa menirukan doa kita, doa pengampunan, saudara. Yang paling pertama adalah minta ampun kepada Bapak Yahweh dan mempersiapkan hati bahwa aku akan menghadapi Bapak Yahweh sampai selama-lamanya di kekal yang abadi, gitu loh, saudara. Kalau ada hubungan dengan energi negatif, putuskan dulu dengan yang ada pada orang yang akan mati itu, saudara. Misalnya orang itu ada dosa atau ada benda-benda keramat seperti ada susuk-susuk, itu harus ya paling enggak kita konselingin sedikit gitu loh, kehidupannya sedikit aja. Tapi kalau udah nggak ada waktu, ya kita doakan pengampunan aja. Siapa tahu dia itu yaitu memiliki sesuatu barang jimat-jimat, saudara. Karena ada orang-orang
ke gereja rajin gitu loh. Setiap Sabat rajin ke gereja. Kalau ditanya nggak pernah pasang susuk nggak, kamu pasang susuk nggak? Enggak gitu. Padahal menjelang kematiannya tidak mati-mati. Ternyata ada susuk yang belum dibereskan. Nah ini yang harus kita patah-patahkan saudara, gitu loh. Waktu itu saya mendoakan teman saya nggak tahu kalau itu ada susuknya begitu banyak saudara. Ada yang di mata untuk supaya misalnya lain-lain jenis itu terpukau dengan giah gitu tali. Yang kedua saudara, jika kondisinya tidak memungkinkan, serahkan aja kepada Tuhan. Tetapi harus ada persetujuan dari seluruh keluarganya saudara. Takutnya kalau kita mendoakan orang sakit, takutnya keluarganya nggak mau kan kita doakan gitu loh. Waktu siapa yang sakit ya, kemudian saya tanya, ibu boleh doakan nggak? Nggak boleh, karena kita udah nggak pakai Allah gitu. Saya terus terang gitu loh, nggak usah deh, saya sendiri yang mendoakan. Ya udah, dia nggak mendoakan, ini aja permisi keluar dari rumah sakit gitu loh. Jadi kalau yang nggak seiman, yang masih pakai Allah, lebih baik jangan deh. Kalau saudara sudah mengerti kebenaran gitu loh. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh mengerti kebenaran, ya saudara bisa di dua tempat gitu sih. Undang malaikat maut untuk menjemputnya. Caranya begitu saudara. Jadi kita harus konfirmasi dulu kepada keluarga. Kalau saudara menghadapi orang yang meninggal, tindakan apa yang harus saudara kerjakan? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tuh harus mengerti hal ini saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga saudara, jangan izinkan orang lain mendoakan atau membisikkan kalimat-kalimat dari kepercayaan yang lain saudara. Seperti yang tadi saya katakan, kalau imannya berbeda bukan ke Bapak Yahweh, lebih baik tolak secara terus terang gitu loh. Itu artinya kita konsekuen dengan apa yang kita percayai gitu loh. Dan kita dalam menginjil juga jangan takut-takut. Ih, lu berani ya menginjilin, kan kita di wilayah lain. Jadilah seperti apa itu, Paulus. Kalau kita di tempat ini kita seperti itu gitu, nggak bisa. Kalau kebenaran, kita menyuarakan kebenaran gitu loh. Kalau orang itu semuanya mau nyemplung ke jurang, apakah kita ikut ke jurang? Kan kagak. Nah itu loh saudara. Jadi kita harus punya ciri khas sendiri gitu loh. Kita benar-benar di dalam Bapak Yahweh. Saya nggak tahu ya, karena banyak orang-orang di Jakarta ini kan ke gereja sana, ke gereja sini gitu loh. Saya nggak tahu jadinya imannya yang mana yang benar gitu loh. Itu aja sih saudara. Jadi saudara harus tegas. Tidak boleh ada rasa sungkan. Aduh, keluarganya datang, orang ini baik. Tidak boleh seperti itu saudara. Kita harus tegas. Kita harus katakan tidak ya tidak, iya iya, tidak tidak gitu loh saudara. Kalau saya tentang hal ini harus konsekuen saudara. Karena ada orang yang mau mati, rohnya itu buat rebutan dua kekuatan besar loh saudara. Jadi jangan main-main. Ketika ada orang yang mau meninggal itu rohnya itu saling tarik menarik. Kadang orang tidak pernah mikir saudara. Jadi siapapun yang ingin mendoakan, tolak kecuali sudah mengenal kebenaran saudara. Daripada menjelang detik-detik terakhir dia binasa saudara. Kasihan. Saya sedang menginjilin hamba Tuhan yang hidupnya penuh dengan dosa. Saya selalu katakan dengan tegas, you sudah tua. Jangan sampai ketika dipanggil Tuhan ada di pintu satunya, yaitu pintu neraka gitu loh. Tetap bedut saudara. Jadi saya udah kebaskan aja deh, kadang males gitu loh. Sampai saya diblokir. Saya lebih baik diblokir oleh manusia daripada saya diblokir oleh Bapak Yahweh. Itu seperti tadi Pak Sinuaji cerita. Kamu nggak akan bisa diterima di STT manapun kalau kamu melamar kerjaan. Pak Sinuaji jawab apa? Gue nggak takut nggak diterima. Jangan Tuhan yang membuang saya. Bagus tuh, gitu loh. Cobalah kita tegas di dalam kebenaran, gitu loh saudara. Ingat saudara, di dunia alam roh menjelang kematian semua itu terbuka dan tidak
mau tidak mau, suka tidak suka, satu orang ini akan sangat terpengaruh, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang dia sudah tumpuk selama ini, berkati sorga, hilang semuanya, saudara, hanya pada menit-menit terakhir menjelang kematian, saudara. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, saudara. Jika ada keluarga yang seiman, suruh menjaga dan berani menolak dengan kata-kata yang halus siapapun yang akan merusak alam rohnya, itu yang penting, saudara. Kemudian yang 5, saudara, libatkan teman-teman yang lain atau keluarga untuk memberikan dukungan rohani, bisa dengan cara membacakan kitab suci atau cerita-cerita yang menguatkan imannya, saudara. Itu perlu, saudara. Nah, apa sih tanda-tanda orang yang akan meninggal? Apa sih tanda-tandanya, saudara? Yang pertama, saudara, orang ini sering menyebut orang-orang yang sudah mati, gitu loh. Apakah itu teman atau orang tua? Kadang-kadang juga berdialog dengan mereka. Pertanyaannya, saudara, benarkah yang mereka ajak dialog itu teman atau keluarga? Bukan, saudara. Mereka itu adalah setan yang menyamar menjadi orang yang kita kenal. Karena orang yang sudah mati gak mungkin bisa datang lagi ke dunia, saudara. Kita yang tidak mempunyai pengetahuan begini, saudara, orang berpikir, oh itu ibu atau bapakmu yang datang. Misalnya jadi orang itu berhalusinasi seperti orang gila, ngomong sendiri, saudara. Sebetulnya bukan, saudara. Dia telah terbuka alam rohnya, saudara. Kalau alam rohnya terbuka, sudah tidak bisa dibedakan itu manusia atau setan. Tidak bisa membedakannya, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau tiba-tiba muncul di depan saudara mukanya yang seperti keluarga atau family saudara. Nah, itu yang sering bikin orang ketakutan, saudara. Gitu loh. Kadang kan ada orang misalnya pembantu, kemudian yang dia asup meninggal gitu, dia kan nggak mau lagi tidur waktu cici saya meninggal. Kan pembantu saya punya pembantu kecil gitu untuk menjaga juga gitu. Ketika cici saya meninggal, dia nggak betah loh. Dia ketakutan, nggak berani tidur sendiri, saudara. Nah, itu loh. Saya percaya kedekatan kita kepada Bapak Yahweh, energi model ini tidak akan bisa mendekati kita, saudara. Kalau kita benar-benar percaya kepada Bapak Yahweh, kita dihadapkan dengan roh-roh yang bisa berbentuk keluarga kita atau sanak saudara kita nggak akan bisa mendekat kita, saudara. Apalagi firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat itu dikatakan apa, saudara? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang menguasai dunia ini, saudara. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Jadi kita tidak perlu takut kalau ada orang-orang yang energinya yang bisa bikin kita ketakutan, karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar, saudara. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara, sekalipun dirawat di rumah sakit, dia tidak betah dan minta pulang, saudara. Dia nggak betah dan minta pulang. Jika ada orang sehat tiba-tiba minta maaf dan minta hal-hal yang aneh di seputar kematian, itu tandanya rohnya itu sudah mendekat dengan kematian, saudara. Sepertinya contoh yang tadi saya ceritakan tentang cici saya. Jadi orang yang mau mati itu suka aneh-aneh. Aku mau pergi jauh, di udara banyak binatang-binatang, di sudut sono tuh ada orang yang menakutkan gitu, seringkali gitu loh, saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Kalau ada orang sakit itu gelisah, kemudian menarik-narik selimut, kemudian ada juga yang mau telanjang, itu tanda kematian yang sudah dekat, saudara. Jadi saudara perlu tahu, saudara. Yang keempat, saudara, jika orang sakit nafasnya seringkali memiliki jeda waktu, kayaknya capek, kayaknya ditimpa pohon gitu, tarik nafas diam-diam kemudian berbunyi. Kalau saudara memperhatikan, itu nafasnya keluar dari mulutnya dan biasanya itu bau banget, saudara. Itu tanda bahwa kematian juga sudah dekat. Karena organ tubuhnya itu, di dalam organ tubuhnya itu sudah rusak, saudara.
Itu loh saudara. Yang kelima saudara, kemudian ada orang yang ingin mati, menjelang kematian, nggak mau makan atau nggak mau minum saudara. Jika dipaksa apapun pasti muntah. Kayak cici saya saudara, waktu menjelang kematian mulutnya itu sariawan, semua putih gitu. Jadi bagaimana bisa makan? Nggak bisa makan. Untuk buka mulutnya aja nggak bisa saudara. Nah itu loh, itu yang dia bikin tiap harinya drop. Tapi suatu ketika dia dandan dan cantik sekali. Saya baru tahu ketika orang menjelang kematian seperti lilin saudara. Lilin kalau udah tinggal sedikit kan mau habis ya, itu nyala apinya gitu loh, gede langsung redup, langsung mati. Nah begitupun dengan orang yang ingin menjelang kematian, seperti cici saya ketika menjelang esokannya mau meninggal, 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu wajahnya benar-benar dandan, benar-benar cantik dan tidak seperti sakit. Kita senang banget gitu loh, tapi esokannya langsung drop, akhirnya meninggal gitu loh saudara. Kemudian wajahnya mulai pucat, tapi pucatnya beda saudara gitu loh. Wajahnya seperti ada aura yang menakutkan saudara. Kemudian yang ketujuh saudara, pupil mata itu akan terbuka lebar dan tidak bereaksi terhadap cahaya atau suhu tubuh mulai menurun sangat drastis saudara. Seperti cici saya, ketika udah itu tergeletak matanya kosong gitu loh. Ternyata koma gitu loh, saat itu koma gitu loh. Yang melihat cici saya meninggal itu papa saya kalau nggak salah sih, dia tungguin akhirnya sampai menutup mata. Kalau saya enggak, Kang Nia, karena kan saya sedang pulang beli makanan, begitu dengar makanannya saya banting aja gitu loh. Nah itu loh saudara. Kemudian yang ke-8 saudara, enggan bereaksi gitu, enggan bereaksi. Itu tanda penurunan oksigen di dalam otak serta aliran darah dalam bagian darah, yang tanda itu kematian sudah semakin dekat saudara. Diajak ngomong sudah tidak merespon. Seperti cici saya diajak bicara udah nggak merespon. Nah kalau sudah seperti ini, cepat panggil keluarga, karena tanda ini adalah tanda kepastian. Jangan kita diam aja, tapi kumpulkan keluarga, support, doa dan pujian saudara. Itu loh saudara. Ini teman rekan kita yang sering kesini, Pak Freddy yang tua itu, baru beberapa minggu ditaruh di panti wedang. Oh saya katakan ini pasti nggak lama nih. Orang tua kalau udah di panti wedang pasti nggak lama. Nah saya sudah bicara sama si Uli atau sama siapa, nanti ketika saya pulang dari Bali, yuk kita besukin gitu loh di panti wedang. Nggak taunya saat saya di Bali, saya mendengar kabar sudah dipanggil Tuhan gitu, sudah dipanggil Tuhan. Nggak lama, paling belum ada sebulan, paling baru 2 minggu gitu loh, sudah dipanggil Tuhan. Semuanya keluar dari dubur darahnya, nggak tahu kenapa itu loh. Nah itu loh saudara. Jadi saudara, bagaimanapun di menjelang kita di hari tua, lebih baik jangan di panti deh gitu loh. Kalau mau di panti dari muda-muda, dari sehat aja gitu loh. Jangan udah sakit-sakitan baru ditaruh di panti, akhirnya apa, meninggal. Untung panti wedanya mau terima gitu loh, kemudian mau menguburkannya gitu loh. Kalau enggak kan kasihan gitu loh. Nah itulah gitu. Padahal dia rajin kan, suka hadir di sini. Yang kurus-kurus itu loh, yang kurus-kurus. Iya, karena komunikasi juga susah karena dia nggak ada handphone gitu. Kemudian yang ke-9 saudara, detak jantung itu mulai melemah saudara. Nah itu tanda kemampuan memacu darahnya itu sudah tidak ada. Itu tandanya waktunya sudah dekat saudara. Jadi disitulah kita harus segera bertindak, apa yang harus kita lakukan dengan baik saudara. Paling enggak kita bisa lakukan yang baik ya, kita mendoakan dia dan menuntun dia berdoa untuk minta ampun, hanya itu aja. Nggak bisa kita berbuat apa-apa selain berdoa gitu loh saudara. Kemudian yang ke-10 saudara, sering diajak bicara itu nggak nyambung saudara. Diajak ngomong begini, nyautnya begitu saudara. Ini secara hukum medis,
kendali pada otaknya itu melemah dan kehilangan fungsinya, saudara. Kalau diajak ngomong, dijawabnya semuanya, dan semuanya itu nggak nyambung apa yang kita omongkan, saudara. Kita omong apa, jawabnya apa, gitu loh, saudara. Nggak tahu kalau soal duit masih nyambung nggak, gitu loh. Itu perlu juga tuh diiniin tuh. Nih misalnya ada orang sakit, ini apa nih, gitu. Kalau masih duit itu pasti yakin masih nyambung, gitu. Dan saya harap pengetahuan ini bisa kita miliki dan kita ingat, sehingga kita semua yang ada di GPF Suara Kebenaran memiliki pengetahuan dalam menghadapi orang-orang yang menghadapi alam maut. Dan sekali lagi, menjelang kematian itu, cara yang paling tepat kita menginjil kepada orang-orang itu, yang pasti orang itu akan bertobat karena alam rohnya sedang terbuka. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan ketakutan, saudara. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, jika alam maut sudah datang, itu tidak bisa kita tawar-tawar, saudara. Oh Tuhan, nanti aja aku matinya, nggak bisa. Saat ini Bapak Yahweh panggil, Priscilla pulang, pasti saya udah ambruk, saudara. Saudara pernah lihat nggak? Kemarin saya lihat di TikTok, ada ibu-ibu lagi masak nih, lagi masak sambil nyanyi-nyanyi. Gitu-gitu langsung loh, saya nggak lihat lagi itu jatuhnya itu ke kuali atau kemana gitu, langsung mati, saudara, gitu, langsung mati. Nah, jangan sampai kita seperti itu, saudara. Jangan sampai Tuhan panggil kita, kitanya belum siap, saudara, gitu loh. Resikonya kalau kita masih hidup dalam dosa, ya resikonya masuk neraka. Udah harus siap masuk neraka, udah gitu aja. Kita tidak bisa berkata, Tuhan kasih kesempatan kepada aku, anak-anakku masih kecil-kecil, nanti kalau udah gede boleh Tuhan panggil aku. Nggak ada cerita, saudara. Kalau maut sudah datang, tidak ada lagi penawaran Tuhan bilang pulang, ya pulang, tutup buku. Kecuali Hizkia tuh dikasih kesempatan lagi, saudara. Tapi hari ini kapanpun Bapak Yahweh panggil kita, kita sudah pastikan bahwa kita akan selamat, kita pasti masuk surga. Amin, saudara. Jadi pertahankan iman saudara untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan cuma amin-amin, saudara, tapi benar-benar kita konsekuen, kita harus taat dan percaya kepada Bapak Yahweh. Jadi yang paling penting bukan bagaimana caranya menghindari kematian, melainkan bagaimana agar ketika kematian itu menjemput kita, kita dalam kondisi yang siap. Itu aja sih, dalam kondisi yang siap. Oh Priscilla hari ini pulang ya. Oh Tuhan terima kasih karena di dunia ini aku udah jenuh, jadi aku mau pulang aja. Kan enak kayak gitu. Terus pintu surga terbuka, welcome Priscilla, ceng, gitu loh. Ketika saya enak nanti saya panggil saudara. Iya, jangan ketika saya mau panggil saudara kata Tuhan Yesus, jangan, dia belum waktunya, dia belum bisa masuk surga, gitu. Jangan sampai, saudara. Ketika saya dipanggil Tuhan, semua orang-orang keluarga GPF Suara Kebenaran masuk surga semua, kita akan senang, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari, saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari saya ajak berdiri untuk kita nyanyikan lagu Oh Yerusalem. Haleluya. Bantu dong. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
Oh Yerusalem,